Udara pagi Jakarta masih basah oleh embun ketika Raka, remaja berusia 15 tahun, sudah bangun lebih dulu dari matahari. Ia memandangi ibunya yang sedang sibuk mengaduk nasi uduk di dandang besar, sementara matanya tampak sembab karena semalaman menangis diam-diam. Bukan karena lapar atau sakit, tapi karena semalam, ayah Raka kembali pulang dengan tubuh bau alkohol dan emosi yang meledak-ledak. Raka tahu betul, ibunya selalu menjadi pelampiasan atas hidup yang tak pernah ramah bagi mereka. Di gang sempit yang bahkan tak muat untuk dilewati motor, warung kecil milik ibu Raka berdiri dengan papan kayu reot bertuliskan, nasi uduk Magniah. Warung itu hanya beratapkan terpal dan dinding triplek, tapi setiap pagi selalu ramai. Warga sekitar tahu, nasi uduk buatan Magniah punya rasa yang tak tertandingi, gurihnya pas, sambalnya menggigit, dan kerupuknya selalu renyah. Tapi mereka tak pernah tahu, betapa banyak air mata dan kesabaran yang mengalir dalam setiap sendok nasi itu. Raka membantu sekuat tenaga, mengiris telur dadar, menyusun lauk, membungkus pesanan, bahkan mencuci piring, sebelum ia berlari ke sekolah dengan sisa energi. Di matanya, ibunya adalah pahlawan yang tak pernah minta penghargaan. Tapi di dalam hatinya, Raka menyimpan dendam pada dunia yang memperlakukan ibunya seolah tak punya nilai. Ia bersumpah suatu hari nanti akan membuat semua orang tahu bahwa dari gang sempit ini bisa lahir sesuatu yang besar. Namun kenyataan selalu punya cara menghantam mimpi. Pagi itu, saat baru membuka warung, polisi kelurahan datang bersama petugas Satpol PP, menegur keras karena warung dianggap mengganggu jalan. "Kalau gak dibongkar minggu depan, kami segel," teriak petugas tanpa ampun. Magniah hanya bisa menunduk, menahan air mata. Raka menggenggam keras pinggiran meja kayu, menahan emosi yang mendidih. Ini bukan pertama kalinya mereka ditekan, tapi hari itu terasa seperti puncak dari segalanya. Setelah petugas pergi, Magniah hanya duduk di kursi plastik kecil, pandangannya kosong. "Ma, kalau kita gak jualan, kita makan apa?" tanya Raka pelan. Ibu hanya mengangguk kecil, tak sanggup menjawab. Raka menatap dandang nasi uduk yang masih mengepul. Aroma wangi daun pandan dan santan seolah memeluk hatinya. Ia tahu, nasi ini bukan cuma makanan, ini hidup mereka, harga diri mereka, dan satu-satunya harapan yang mereka punya. Hari itu, Raka tidak pergi ke sekolah. Ia memilih membantu ibunya melayani pelanggan satu persatu. Ia menyaksikan betapa banyak orang bergantung pada sepiring nasi uduk mereka untuk memulai hari. Dari tukang ojek sampai ibu guru SD, semua tersenyum pulang dari warung itu. Tapi Raka sadar, senyum mereka tak akan bisa menyelamatkan warung dari ancaman penggusuran. Sesuatu harus berubah. Malam harinya, saat ibunya tertidur kelelahan, Raka duduk sendiri di dapur, menatap kompor butut dan panci berkerak yang setia menemani mereka. Ia membuka ponselnya, memotret nasi uduk yang tersisa, lalu mengunggahnya ke TikTok dengan tulisan, "Inilah nasi uduk terenak di dunia, tapi sebentar lagi warung ini akan hilang." Ia tak tahu apakah itu akan membantu, tapi setidaknya ia ingin dunia tahu, bahwa ada cinta yang sedang terancam padam di sudut kota yang tak pernah dilirik siapapun. Dan malam itu, entah bagaimana, video itu mulai menyebar. Belum banyak, belum viral, tapi cukup untuk membuat satu orang dari ujung kota tertarik dan memutuskan untuk datang esok pagi. Pagi itu gang sempit tempat warung Magniah berdiri terasa berbeda. Aroma nasi uduk yang biasa hanya memenuhi lorong gang, kini seolah terbawa angin lebih jauh. Raka berdiri di depan warung sambil menatap layar ponselnya. Video yang ia unggah semalam kini sudah ditonton lebih dari 10.000 orang. Komentar-komentar mengalir, "Di mana ini? Gue mau coba, nasi uduk, terenak, kita buktikan." Tapi di antara semua komentar itu, satu pesan pribadi masuk dan membuat dada Raka berdebar, "I'm in Jakarta now." Alkam, sekitar pukul 8 pagi, ketika keramaian sudah mulai surut, seorang pria bule tinggi besar datang menyusuri gang sempit itu. Ia tampak kikuk, harus menunduk menghindari jemuran dan mengangkat kakinya melewati genangan. Warga sekitar memandang heran. "Turis nyasar," gumam seorang tukang ojek. Tapi pria itu terus berjalan hingga berhenti tepat di depan warung Magniah. Ia tersenyum lebar dan berkata dengan logat kaku, "Halo, saya mau coba nasi uduk." Magniah sempat kaget, tangannya berhenti sejenak saat menyendok nasi. Raka langsung menghampiri. "Dia dari TikTok, Ma," bisiknya.
Tanpa banyak bicara, Raka menyiapkan seporsi lengkap, nasi uduk hangat, semur jengkol, bihun goreng, telur balado, dan sambal kacang yang pedasnya menggigit. Pria itu duduk di bangku kecil, mengambil sendok, dan mulai makan. Setelah suapan ketiga, matanya membesar. Ia menoleh ke Raka dan berkata, "Ini luar biasa. Rasa yang belum pernah saya coba seumur hidup." Ia menghabiskan semuanya sampai bersih. Kemudian, ia mengeluarkan kartu nama dan menyodorkannya ke Raka. "Saya John, food vlogger dari New York. Saya sudah keliling Asia, tapi nasi ini harus dikenal dunia." Raka memandangi kartu itu. Nama dan jumlah pengikut John membuatnya tercekat. Ini bukan sembarang orang. Setelah John pergi, Magniah masih tertegun. "Apa benar dia akan bikin video?" tanyanya lirih. Raka mengangguk pelan. Ia tahu ini bisa jadi titik balik. Tapi di balik harapan itu, muncul ketakutan baru, bagaimana jika video John membuat warung mereka makin disorot, dan malah mempercepat penggusuran. Benar saja, 2 hari kemudian, video review John diunggah. Dalam waktu semalam, warung Magniah mendadak viral. Wartawan berdatangan, food blogger lokal ikut mencoba. Warung kecil itu penuh sesak, bahkan antrean sampai keluar gang. Tapi bersamaan dengan itu, pihak kelurahan kembali datang, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Kami kasih waktu 3 hari. Bongkar sendiri atau kami yang bongkar." Magniah jatuh terduduk. Raka memeluknya erat. "Kita nggak akan menyerah, Ma. Kita buktikan, gang sempit ini bukan tempat hina. Ini tempat di mana rasa terbaik dilahirkan." Tapi di dalam hatinya, Raka tahu, jika mereka ingin bertahan, maka warung kecil ini harus naik kelas. Ia harus mulai berpikir seperti seorang pengusaha, bukan hanya anak penjual nasi uduk. Dan malam itu, Raka menatap langit dari atap rumah. Ia berkata dalam hati, "Jika dunia sudah mulai melirik, maka aku akan bawa warisan ibu ke panggung dunia." Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Malam itu, suara panci bergesekan dan dentingan sendok logam masih terdengar di dapur kecil milik keluarga Raka. Di luar, Jakarta sudah mulai terlelap, tapi Raka justru baru memulai. Di hadapannya, berbagai bahan makanan tersusun, daun jeruk, keju parut, smoked beef sisa warung seberang, hingga bubuk kari instan. Semua akan ia coba campurkan dengan nasi uduk buatan ibunya. Ia tak tahu apakah rasanya akan enak atau malah gagal total, tapi ia harus mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menjawab ancaman penggusuran sekaligus membawa cita rasa mereka lebih jauh. Sementara ibunya sudah tertidur dengan wajah lelah, Raka sibuk mencatat eksperimen kecilnya di buku tulis bekas. Ia tak punya dapur canggih atau alat mewah seperti chef di TV. Kompor mereka masih kompor minyak tanah, kadang menyala biru, kadang berkobar tak karuan. Tapi justru di sanalah mimpi Raka mulai menyala. Kalau nasi uduk bisa disajikan seperti sushi, atau seperti burger, pikirnya, sebuah ide liar yang muncul dari rasa putus asa, tapi juga dari keyakinan bahwa rasa tidak punya batas. Keesokan paginya, Raka mencoba menyajikan nasi uduk sushi roll, nasi uduk dibalut daun nori, isi telur dadar dan semur tahu, dipotong kecil seperti sushi. Awalnya, ibunya mengernyitkan dahi melihat bentuk aneh itu. "Siapa yang mau makan beginian, Kak?" tanyanya. Tapi ketika pelanggan pertama mencoba dan tersenyum sambil berkata, ini unik juga, enak." Keraguan itu mulai runtuh. Tak lama kemudian, beberapa pelanggan muda mulai datang karena penasaran dengan nasi uduk kekinian yang disebut-sebut di TikTok. Namun, tak semua orang senang. Seorang ibu-ibu tetangga menggerutu, "Nasi uduk kok dibikin mainan? Udah aneh-aneh aja." Beberapa warga bahkan mencibir, menganggap Raka sok modern, meninggalkan tradisi. Itu menusuk hati Magniah. Malam harinya, ia memarahi Raka. "Ibu capek digunjing. Apa nggak cukup kita jualan biasa aja?" Raka hanya terdiam, tapi di dalam dadanya, amarah dan luka berkecamuk. Ia tak pernah ingin meninggalkan tradisi, ia hanya ingin dunia menghargai nasi uduk seperti mereka menghargai makanan luar negeri. Hari-hari berikutnya, Raka makin serius belajar. Ia pinjam buku-buku masakan di perpustakaan, nonton video-video chef dunia di warnet dengan koneksi lambat, dan mulai mencatat semua resep baru. Ia belajar plating, kombinasi rasa, hingga teknik membuat sambal yang tahan lama tanpa pengawet.
Tak jarang ia tidur di dapur, dengan wajah berlumur minyak dan tangan melepuh karena terkena wajan panas. Tapi di balik luka itu, tumbuh impian yang mulai berakar. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng rumah mereka, Raka duduk menatap kompor butut yang menyala redup. Ia bicara pada dirinya sendiri, seolah sedang berbicara dengan masa depan, kalau orang-orang bisa bangun restoran dari nol, kenapa aku tidak? Kalau nasi uduk bisa membuat orang asing tersenyum, kenapa tidak bisa membuat dunia bangga? Hujan terus turun, dan ia menatap langit sambil mengucap satu janji, aku akan buktikan, Ma. Suatu hari nanti, kita nggak akan diusir lagi. Kita yang akan punya tempat sendiri. Besar, terang, dan harum nasi uduk akan jadi aromanya. Di tengah keterbatasan, Raka terus mencoba. Ia mulai menerima pesanan online lewat DM TikTok, membungkus nasi uduk fusion dengan rapi, dan mengantarkannya sendiri naik angkot atau pinjam motor tetangga. Tak sedikit yang membatalkan sepihak, tak sedikit pula yang menertawakannya. Tapi ia tetap melangkah. Setiap sen yang ia dapat, ia tabung, bukan untuk ponsel baru, bukan untuk gaya, tapi untuk sebuah mimpi, membuka usaha yang bisa menyelamatkan ibu dan warisan rasa ini dari lenyap. Dan diam-diam, dari dapur pengap di gang sempit itu, sebuah revolusi kecil mulai bergerak. Raka tak tahu kemana arah pastinya, tapi satu hal ia tahu, ia tidak sedang memasak nasi biasa. Ia sedang memasak mimpi. 1 minggu sebelum tenggat penggusuran, gang sempit tempat warung Magnia berdiri sudah seperti pasar. Wartawan hilir mudik, food blogger datang silih berganti, bahkan tim dokumenter kuliner lokal sempat mewawancarai Raka dan ibunya. Namun di balik gemerlap sorotan kamera, Raka tahu waktunya hampir habis. Pihak kelurahan tetap bersikeras, warung harus dibongkar. Titik. Tidak peduli seberapa viral, tidak peduli seberapa banyak yang datang mencicipi. Suatu sore, ketika langit menggantungkan mendung di atas Jakarta, sebuah kabar datang dari akun TikTok John, si vlogger bule yang pertama mencicipi nasi uduk mereka. Dalam videonya, John mengumumkan bahwa Jakarta Fusion Food Festival 2025 membuka kompetisi untuk street food paling inovatif. Hadiahnya bukan cuma uang puluhan juta, tapi juga kontrak kemitraan dengan jaringan food court di seluruh Jakarta. Raka terdiam di depan layar. Ini, mungkin satu-satunya jalan keluar mereka. Malam itu, Raka memohon pada ibunya. Ma, izinkan Raka ikut lomba. Itu, kalau menang, kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Kita nggak harus terus diancam gusur. Magnia menatap anaknya lama, matanya berkaca-kaca. Ia melihat luka bakar kecil di tangan Raka, lingkar hitam di matanya, dan semangat yang tak pernah padam meski dunia terus menindas. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Kalau kamu percaya bisa, ibu percaya juga. Hari lomba pun tiba. Di tengah puluhan stan modern, warung kecil Raka hanya beratapkan tenda pinjaman, dengan meja kayu tua yang ia poles sendiri. Ia menamai menunya, nasi uduk reinkarnasi, perpaduan nasi uduk klasik, sambal kacang dengan infused oil, ayam bakar madu, dan topping kremes keju yang meleleh di mulut. Ia plating semuanya dengan tangan gemetar, penuh harap. Banyak pengunjung yang lewat dengan ragu, tapi sekali mencicip, mereka berhenti dan membeli lagi. Bahkan beberapa chef ternama terlihat mengangguk diam-diam setelah mencicip. Namun ketika pengumuman pemenang diumumkan, jantung Raka nyaris berhenti. Juara 3, bukan dia. Juara 2, bukan dia juga. Saat nama juara pertama disebut, Raka, nasi uduk reinkarnasi, suara sorak menggema. Tapi Raka hanya berdiri terpaku, seolah tak percaya. Ia menoleh ke arah ibunya yang berdiri di belakang tenda dengan wajah penuh air mata. Mereka berlari dan saling berpelukan, di tengah suara kamera dan sorak penonton yang tak mereka kenal. Hari itu, bukan hanya warung nasi uduk yang menang. Hari itu, dunia akhirnya menoleh ke seorang anak gang sempit yang berani bermimpi besar. Dan keesokan harinya, berita kemenangan Raka muncul di media lokal. Bahkan Gubernur Jakarta memberi ucapan selamat langsung lewat media sosial. Tiba-tiba, kelurahan yang dulu hendak menggusur, datang dengan senyum manis dan tawaran relokasi ke tempat yang lebih layak. Tapi Raka menolak dengan tenang. Saya sudah dapat tempat dari hasil usaha sendiri. Kami akan buka gerai pertama kami minggu depan. Petugas kelurahan itu hanya tersenyum kaku, tak bisa berkata apa-apa. Dari gang yang sempit, aroma harum nasi uduk ini telah menjalar ke pusat kota.
Bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja keras, keberanian, dan cinta tanpa syarat dari seorang ibu. Dan malam itu, ketika semua telah sepi, Raka kembali duduk di dapur lamanya. Ia memandang kompor butut yang dulu jadi saksi tangis dan tekadnya. Perjalanan masih panjang, bisiknya. Tapi dari sini, semuanya dimulai. 1 bulan setelah kemenangan di festival, Raka berdiri di depan ruko mungil di bilangan Tebet, menatap papan nama yang baru dipasang, nasi uduk reinkarnasi by Raka dan Magniah. Tangannya gemetar saat membuka pintu pertama kalinya. Dinding masih bau cat baru, lampu-lampu gantung menyala hangat, dan dapur terbuka di belakang menjadi tempat Magniah mulai menanak nasi dengan panci yang sama dari gang sempit dulu. Impian yang dulu hanya bisikan di atap rumah kini berdiri nyata, dan untuk sesaat, Raka merasa dunia ada dalam genggamannya. Tapi mimpi indah itu tak bertahan lama. Di hari pembukaan, gerai itu diserbu pembeli, tapi banyak yang hanya datang untuk foto-foto, bukan membeli. "Ini tempat yang viral itu, kan?" ucap mereka sambil live streaming, lalu pergi tanpa membeli. Sementara itu, beberapa pelanggan mulai membandingkan rasa nasi uduk asli dan versi reinkarnasi, dengan komentar tajam, "Kok nggak seotentik waktu masih di gang?" Atau, "Rasanya kayak mau jadi modern tapi nanggung." Raka mulai dilanda kebingungan, apakah ia terlalu jauh dari akar? Atau dunia hanya tertarik pada kisah sedih, bukan perjuangan panjang? Malam harinya, Raka duduk sendiri di lantai dapur yang bersih, berbeda dari dapur lamanya yang penuh jelaga. "Aku pikir setelah buka gerai, semuanya akan lebih mudah," bisiknya. Magniah duduk di sampingnya, mengelus punggung anaknya. "Kamu bukan jual makanan, Kak, kamu jual mimpi. Dan mimpi itu kadang lebih berat dari panci nasi uduk yang paling besar." Raka terdiam, menelan nasihat itu seperti sambal pedas yang menyayat lidah. Seminggu kemudian, datang tamu tak terduga, seorang pria bersetelan rapi dengan jam tangan mahal, memperkenalkan diri sebagai investor dari sebuah grup restoran. "Kamu butuh bantuan untuk scale up. Saya bisa bantu, tapi kamu harus lepas nama Magniah. Kita bikin brand baru, lebih modern, lebih internasional." Raka tercekat. Nama itu bukan sekadar label, itu adalah jiwa dari semua yang ia perjuangkan. Ia menolak halus. Tapi pria itu hanya tertawa sinis. "Baiklah, kita lihat saja berapa lama kamu bisa bertahan tanpa sistem." Beberapa hari kemudian, muncul gerai nasi fusion baru di Senopati dengan konsep sangat mirip milik Raka, bahkan nama menunya pun hampir sama. Raka sadar, ide-idenya mulai dijiplak. Lebih buruk lagi, netizen mulai membanding-bandingkan, versi sana lebih cozy, versi situ platingnya lebih niat. Raka mulai menerima review buruk, omset menurun, dan rasa percaya dirinya mulai runtuh perlahan. Ia merasa seperti orang asing di mimpi yang ia bangun sendiri. Pada suatu malam, ketika hujan kembali mengguyur Jakarta, Magniah menemukan anaknya duduk di teras gerai yang mulai sepi. "Gagal ya, Ma, mungkin kita memang nggak cocok buat bisnis besar." Tapi Magniah menggenggam tangannya erat. "Dulu ibu jualan dari jam 4 pagi demi kamu bisa sekolah. Ibu nggak pernah nyerah waktu digusur, waktu ditipu tukang sayur, waktu dicibir tetangga. Kalau kamu berhenti sekarang, semua luka ibu dulu sia-sia." Kata-kata itu menghantam dada Raka lebih keras dari hujan. Ia menatap ke dalam, ke dapur tempat nasi masih mengepul pelan. Di sana, semuanya pernah dimulai. Ia sadar, ia memang butuh berkembang, tapi tanpa kehilangan jiwa. Tanpa kehilangan Magniah dalam setiap sendok nasi yang ia sajikan. Dan malam itu, Raka membuat keputusan penting, ia akan bangkit, tapi kali ini bukan sebagai anak yang ingin sukses, melainkan sebagai anak yang ingin menjaga warisan ibunya tetap hidup di tengah dunia yang terus berubah. Pagi itu, Raka menatap dapur gerainya yang sunyi. Tak ada bunyi spatula, tak ada aroma daun pandan yang mengepul seperti biasa. Ia duduk lama di depan kompor, memandangi panci nasi uduk yang nyaris kosong. Bukan karena laku, tapi karena tak lagi dibuat. Semalam, setelah pembicaraan dengan ibunya, Raka tidak tidur. Ia membuka kembali catatan resepnya, membaca satu persatu halaman yang dulu ditulis dengan penuh harapan. Setiap noda minyak dan coretan tergesa terasa seperti bekas luka, tapi juga bukti perjuangan. Raka sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjadi inovatif, sampai melupakan rasa yang dulu membuat pelanggan menangis karena rindu kampung.
Ia ingin menggabungkan keduanya, inovasi dan tradisi. Maka ia mulai merancang ulang semuanya. Ia mengajak ibunya kembali ke dapur, tapi kali ini bukan sekadar bantu menanak nasi, ia meminta Magniah mengajarinya ulang, dari awal. Dari cara mencuci beras dengan niat, meracik bumbu dengan sabar, hingga menyanyikan sholawat saat menanak, seperti yang dulu selalu ibunya lakukan. Hari demi hari, gerai itu berubah. Plating tetap modern, tapi rasa kembali ke akar. Menu baru diciptakan, nasi uduk kenangan, yang menggunakan resep asli Magniah, disajikan dengan telur balado khas kampung dan sambal kecombrang warisan nenek. Pelanggan lama yang dulu kecewa, satu persatu datang kembali. Ini rasa waktu saya kecil, kata seorang pria separuh baya dengan mata berkaca-kaca. Raka tersenyum, untuk pertama kalinya sejak pembukaan gerai, ia merasa damai. Namun saat satu masalah terselesaikan, masalah lain datang menyusup. Raka menerima surat somasi dari restoran tiruan yang lebih dulu go viral. Mereka menuduh Raka menjiplak nama, menu dan mengancam akan membawa ke ranah hukum. Dunia terasa kembali menghimpit, tapi kali ini Raka tidak gemetar. Ia membawa semua bukti, video TikTok pertamanya, wawancara John si vlogger, bahkan catatan resepnya sejak zaman gang sempit. Ia tidak akan mundur. Suatu sore, Raka berdiri di depan para wartawan setelah sidang mediasi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dengan tenang, ia berkata, "Saya bukan juru masak terkenal. Saya hanya anak dari penjual nasi uduk yang ingin rasa ibunya tetap hidup. Kalau mempertahankan warisan disebut pelanggaran, maka biarlah saya dihukum karena cinta." Kata-katanya meledak di jagat maya. Tagar-tagar nasi uduk Magniah trending. Rakyat kecil bersatu membelanya. Dukungan datang dari mana-mana. Food blogger, influencer, bahkan chef ternama menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Raka. Petisi online dibuat. Dalam seminggu, surat somasi itu ditarik secara diam-diam, dan gerai tiruan yang dulu menjiplak menutup operasional karena tekanan publik. Raka tak merasa menang, ia hanya merasa lega. Tapi dari dalam hatinya, ia tahu satu hal, inilah momen di mana ia tidak hanya menyelamatkan usahanya, tapi juga harga diri ibunya. Malam itu, Raka dan Magniah duduk di lantai dapur, seperti dulu. "Ma," kata Raka pelan, "resep ibu itu bukan cuma tentang rasa, tapi juga tentang luka, doa, dan air mata." Magniah mengangguk, lalu memeluk anaknya erat. "Kamu akhirnya paham, Kak. Nasi uduk kita memang sederhana, tapi di dalamnya ada cinta yang nggak bisa ditiru siapapun." Dan di hari berikutnya, papan baru dipasang di depan gerai. Kali ini bukan sekadar nama, tapi sebuah pernyataan, nasi uduk Magniah, cita rasa dari ibu untuk semua. Sebuah langkah kecil yang mengukuhkan bahwa warisan tak selalu harus diwarisi dengan diam, kadang, harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Setelah badai reda dan nama, nasi uduk Magniah, kembali harum, tawaran demi tawaran masuk tanpa henti. Mulai dari franchise, kolaborasi dengan chef ternama, hingga pelatihan kuliner dari kementerian. Namun Raka tak gegabah. Ia memilih satu hal lebih dulu, membuka cabang kedua. Bukan di pusat kota, tapi di lokasi yang lebih bermakna, dekat kampus tempat ia dulu hampir putus kuliah karena tak mampu bayar uang semester. "Biar anak-anak kayak aku dulu bisa makan enak, murah, dan penuh makna," katanya kepada tim kecil yang ia bentuk dari teman-teman lama. Pembukaan cabang kedua itu diwarnai suasana haru. Mahasiswa berdatangan, banyak di antaranya pernah makan di warung gerobak Magniah dulu. Raka memberikan promo nasi uduk gratis untuk pelajar di hari pertama. Di tengah keramaian, ada seorang pemuda kurus menghampiri Raka dan berkata lirih, "Bang, dulu waktu saya kelaparan, nasi uduk abang yang bikin saya kuat ujian. Sekarang saya lulus, dan kerja." Raka hanya bisa menahan tangis dan memeluknya. Saat itulah ia tahu, usahanya bukan cuma soal makanan, ini tentang harapan. Namun seiring membesarnya nama, muncul bara dalam sekam. Salah satu staf barunya diam-diam menjual resep sambal ke restoran lain. Ketika kabar itu sampai ke telinga Raka, ia membeku. Bukan karena kehilangan resep, tapi karena dikhianati oleh orang yang ia percaya. "Saya cuma cari uang, Bang. Lagian sambal begitu doang bisa bikin sukses, hebat amat," kata staf itu dengan senyum mengejek. Raka tidak membalas. Tapi malam itu, ia duduk lama di dapur bersama ibunya, memandangi ulekan batu tua.
Kalau semua bisa ditiru, berarti yang paling berharga bukan rasanya, tapi niat di baliknya. Tak ingin kejadian terulang, Raka mulai menerapkan sistem pelatihan khusus untuk setiap staf baru. Ia tak hanya mengajarkan cara memasak, tapi juga sejarah di balik setiap bumbu. Kalau kamu nggak bisa menghormati cerita di balik panci ini, kamu nggak cocok kerja di sini, ujarnya di sesi pelatihan. Beberapa mundur, tapi sebagian besar justru makin loyal. Mereka bukan hanya koki atau kasir, mereka jadi bagian dari keluarga. Namun tantangan terbesar datang dari dalam. Magniah mulai sering sakit-sakitan. Kelelahan, tekanan, dan usia membuat tubuhnya tak sekuat dulu. Suatu malam, setelah menutup gerai kedua, Magniah pingsan di dapur. Raka panik, membawanya ke rumah sakit dengan tangan gemetar. Dokter bilang, ibunya harus istirahat total. Tak boleh lagi mengangkat panci besar, apalagi berdiri terlalu lama. Dunia Raka seakan runtuh. Tapi ibu itu jantung dari semua ini, lirihnya di ruang tunggu. Setelah malam yang panjang, Magniah memanggil Raka dan menggenggam tangannya lemah. Kak, kamu sudah bisa lanjut sendiri. Jangan paksakan ibu. Ibu cukup lihat dari jauh, asal kamu tetap jaga rasa itu, rasa yang datang dari hati. Kalimat itu seperti restu terakhir dari dapur yang membesarkan mereka. Sejak saat itu, Raka memutuskan untuk membatasi ekspansi. Ia menolak tawaran waralaba besar, memilih membesarkan usahanya perlahan, tanpa mengorbankan jiwanya. Dan pada ulang tahun gerai pertama, Raka menggelar acara kecil. Ia menampilkan video perjalanan dari gang sempit hingga kini, dengan narasi lirih, dari panci tua dan doa seorang ibu, kami belajar bahwa kelezatan bukan soal mahalnya bahan, tapi seberapa tulus tangan yang memasak. Malam itu, ratusan tamu menangis. Termasuk Raka sendiri, yang berdiri di panggung sambil memandang ibunya dari kejauhan, duduk di kursi roda, tersenyum bangga. Beberapa bulan setelah ulang tahun gerai pertamanya, Raka menerima undangan yang mengubah arah hidupnya, Jakarta Culinary Summit 2025. Acara bergengsi yang biasanya hanya dihadiri chef internasional, juri master chef, dan pemilik restoran bintang 5. Namanya muncul di antara para legenda kuliner, bukan karena koneksi atau gelar luar negeri, melainkan karena kisahnya yang menginspirasi. Raka sempat ragu, ia hanya anak penjual nasi uduk. Tapi Magniah menggenggam tangannya, naiklah ke panggung itu, Kak. Biar dunia tahu nasi uduk bukan cuma makanan pinggir jalan. Malam acara, ballroom hotel bintang 5 dipenuhi sorotan kamera dan kilatan lampu. Raka mengenakan batik sederhana dan membawa satu benda, ulekan batu peninggalan ibunya. Ia naik ke panggung sambil membawa satu piring nasi uduk dengan telur balado dan sambal kecombrang. Saat gilirannya bicara, ia tak bicara soal teknik memasak atau tren plating. Ia bercerita tentang gang sempit, tentang panci tua yang bocor, tentang keringat ibunya yang bercampur dengan uap nasi. Dan ketika ia selesai, ruangan yang tadinya riuh, mendadak hening. Lalu disusul tepuk tangan berdiri. Namun tidak semua terkesan. Beberapa juri mencibir di belakang panggung. Emosi sih oke, tapi teknik biasa aja, bisik mereka. Salah satu chef terkenal bahkan menyindir di podcastnya, masakan jalanan memang lagi tren, tapi jangan sampai kita menjual belas kasihan, bukan kualitas. Kata-kata itu menusuk Raka lebih tajam dari pisau dapur. Ia pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi diakui, di sisi lain diragukan. Dunia atas ternyata lebih dingin dari yang ia kira. Beberapa hari setelahnya, gerai-gerainya dibanjiri media. Wartawan, food vlogger, bahkan selebriti datang mencicipi. Tapi di balik semua itu, ada tekanan yang terus menghantui ekspektasi. Komentar netizen mulai berubah. Dulu lebih enak, kayaknya makin mahal tapi rasa menurun. Terkenal jadi lupa kampung. Raka mulai kehilangan arah. Ia terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa rasa. Ia mulai memaksa timnya menciptakan menu baru hanya demi viral, bukan karena cinta. Dalam kelelahan itu, suatu malam Raka mendatangi Magniah yang kini lebih sering duduk diam di kursi rotan rumah kecil mereka. Ma, Raka capek. Kayaknya ini bukan dunia. Raka, Magniah menatapnya lama. Kamu ingat nggak waktu kecil kamu pernah tanya, Ma, kenapa nasi kita nggak pernah habis walau uang pas-pasan? Raka mengangguk. Itu karena ibu selalu masak dengan rasa cukup, bukan rasa kurang. Dunia di atas sana nggak akan pernah cukup, Kak.
Tapi kamu bisa memilih untuk tetap cukup di hati. Kata-kata itu mengguncang jiwanya. Esoknya, Raka menggelar rapat besar dengan semua timnya. Ia memutuskan menutup 2 proyek kolaborasi besar dan membatalkan rencana ekspansi ke luar negeri. Ia ingin kembali ke dapur, kembali menyentuh panci, kembali mencicipi sambal 1 sendok demi 1 sendok, bukan hanya menyetujui lewat layar presentasi. Banyak yang heran, tapi tim intinya mengerti. Bang Raka kembali, bisik salah satu kokinya dengan mata berkaca. Beberapa minggu kemudian, Raka membuka kelas masak gratis untuk anak-anak yatim dan pemuda pinggiran kota. Ia tak bicara tentang bisnis, tapi tentang tekad dan kejujuran rasa. Dan ketika salah satu anak berkata, "Bang, aku mau jadi kayak abang, bukan karena uangnya, tapi karena bisa bikin orang bahagia lewat makanan," Raka tersenyum. Di sana, ia temukan kembali tujuan awalnya. Bukan panggung, bukan pujian, tapi wajah-wajah lapar yang akhirnya bisa tersenyum setelah suapan pertama. Berikut pengembangan bab 9, Bara di Bawah Abu, tetap dramatis dan melanjutkan benang merah dari bab sebelumnya. Setelah menemukan kembali jiwanya di kelas masak anak-anak pinggiran, Raka merasa hidupnya mulai tenang. Ia tak lagi haus sorotan, tak lagi mengejar gelar chef atau label internasional. Namun hidup tak pernah benar-benar tenang bagi mereka yang terus tumbuh. Sebuah berita mengejutkan datang di pagi yang dingin, gerai pertamanya di Tanah Abang terbakar abis. Api melalap seluruh dapur, kursi, dan catatan resep yang menempel di dinding. Tak ada korban jiwa, tapi yang hilang bukan hanya bangunan. Itu adalah tempat segalanya bermula. Tempat yang menyimpan keringat dan kenangan bersama almarhum ayahnya, tempat Magniah dulu pertama kali menggoreng tempe dengan tangan gemetar. Raka berdiri di depan puing-puing hitam dengan wajah kosong. Timnya datang berlarian, wartawan sudah mengepung, tapi ia hanya diam. Ia mengambil secuil abu dari sudut dapur yang dulu sering bocor kalau hujan. "Disinilah ibu dulu sering duduk, sambil nyuci piring," bisiknya lirih. Tak ada yang berani menyela. Magniah, yang kini duduk di kursi roda, hanya bisa menangis dalam diam saat menatap reruntuhan itu dari mobil. Dunia yang mereka bangun perlahan seperti direnggut kembali, satu per satu. Polisi menyatakan penyebab kebakaran diduga korsleting listrik, tapi Raka menerima informasi dari seorang tetangga bahwa malam sebelum kejadian, ada 2 pria asing mondar-mandir di dekat gerai. Raka terdiam. Ia tahu, di balik semua ketenarannya, ada yang tak senang. Ia pernah menolak kerja sama dengan sebuah grup usaha besar yang hendak menjadikan nasi uduk Magniah sebagai produk kemasan instan dan dijual massal. "Kalau benar mereka, biarlah," kata Raka kepada timnya. "Tapi kita jangan jadi api yang sama." Hari-hari setelah kebakaran menjadi ujian terberat. Banyak yang menyarankan agar Raka membuat galang dana, atau menjual sebagian saham untuk membangun ulang gerainya. Tapi Raka menolak. Ia mulai dari nol dulu, dan ia akan memulainya lagi, dari nol. Maka ia kembali ke tempat paling dasar, gerobak. Ia keluarkan kembali gerobak kayu tua peninggalan ayahnya yang disimpan di gudang. Dicat ulang, diperbaiki sedikit, dan dengan tangan sendiri ia menulis ulang papan kecil, "Nasi uduk Magniah, dari Abu Kita Bangkit." Gerobak itu ia dorong sendiri ke pinggir jalan yang dulu jadi saksi masa kecilnya. Orang-orang terkejut. Seorang pengusaha kuliner nasional, kembali ke pinggir jalan. Tapi disitulah keajaiban terjadi. Puluhan orang ikut antre. Beberapa sambil menangis, beberapa mengabadikan dengan ponsel. "Bang Raka balik ke akar," ucap seorang nenek sambil tersenyum. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya sejak kebakaran, Raka melihat cahaya kecil muncul dari balik reruntuhan harapan. Di tengah hiruk-pikuk, seorang anak muda menghampirinya. Pemuda itu ternyata adalah anak dari mantan stafnya yang dulu mencuri resep sambal. Dengan mata berkaca, ia berkata, "Bang, saya mau bantu. Ayah saya dulu salah, tapi saya nggak mau terus hidup dari rasa bersalah." Raka hanya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau kamu mau bantu, bantu dari hati. Karena ini bukan cuma nasi. Ini tentang martabat." Malam itu, setelah gerobaknya tutup, Raka duduk di trotoar dengan sisa nasi uduk yang tak habis. Ia menatap langit, lalu menoleh ke arah Magniah yang duduk di dekatnya. "Mak, kita nggak punya apa-apa lagi, tapi entah kenapa, Raka merasa lebih kaya dari sebelumnya." Magniah tersenyum pelan, menggenggam tangan anaknya.
Karena kita nggak pernah benar-benar miskin, Kak. Kita cuma sedang dibentuk, jadi lebih kuat dari yang kita kira. Dan di detik itu, Raka sadar, kadang dari bara yang membakar, tumbuh benih yang lebih tahan terhadap api. Ia belum selesai. Ia baru saja dimulai lagi, dari titik yang paling jujur. Berikut pengembangan bab 10, dari nasi uduk ke cinta abadi, yang mengakhiri perjalanan Raka dengan penuh harapan dan klimaks emosional. Gerobak nasi uduk Raka yang sederhana kini sudah menjadi simbol kebangkitan. Di ujung jalan tempat dulu ia merintis, antrean semakin panjang setiap pagi. Ia tak hanya menjual nasi uduk, ia menjual harapan. Setiap suapan nasi, sambal, dan telur yang hangat seolah menjadi penawar luka yang pernah ada. Orang-orang yang dulu melihatnya sebagai seorang anak muda yang terjebak dalam arus kapitalisme, kini menganggapnya sebagai sosok yang setia pada akar dan cinta. Raka telah mengubah lebih dari sekadar cita rasa, ia telah mengubah makna dari keberanian. Namun meski demikian, perjalanan Raka belum berakhir. Suatu sore, sebuah tawaran datang yang tidak bisa ia tolak, untuk membuka cabang di salah satu pusat perbelanjaan besar di Jakarta. Tawaran ini jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Kontraknya menjanjikan keuntungan besar, dan berbagai perusahaan media menunggu untuk mengekspos kisahnya lebih lanjut. Tentu saja, semuanya tampak sempurna. Namun dalam hatinya, Raka merasakan kegamangan yang dalam. "Ini, bukan kita lagi, Ma," katanya pada ibunya saat malam tiba. Magniyah, yang sudah semakin menua, hanya tersenyum lembut. "Kamu sudah tahu jawabannya, Kak. Dunia boleh datang dan pergi, tapi nasi uduk kita adalah cerita kita. Kamu bisa besar, tapi jangan pernah lupa untuk tetap mencintai yang sederhana." Kata-kata itu menghujam hati Raka. Ia memandang gerobak tuanya, di mana segalanya bermula. Ia memandang ibunya yang sudah berjuang selama bertahun-tahun. Ia tidak bisa mengecewakan mereka. Tak peduli berapa banyak uang yang datang, kebahagiaan sejati ada di mana ia merasa paling menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Raka menolak tawaran tersebut, meski banyak orang mengejutkan dirinya. Media menyarankan agar ia tidak menunda, tapi Raka merasa panggilan hatinya lebih kuat daripada keuntungan materi. Ia lebih memilih untuk tetap melayani pelanggan di jalan yang sederhana. "Nasi uduk Magniyah tetap di jalan, tetap dari hati," katanya kepada timnya, yang kini sudah seperti keluarga. Para koki, kasir, dan bahkan pelanggan setia mendukung penuh keputusannya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun ia tak membuka cabang-cabang besar, gerobaknya kini menjadi terkenal. Raka bahkan mendapat undangan untuk mengisi acara kuliner televisi dan berbagi resep rahasia dengan dunia. Namun ia tetap rendah hati, tidak terpengaruh oleh gemerlapnya dunia yang kini datang kepadanya. Ia sadar bahwa di balik kesuksesannya, ada ibunya yang telah memberikan segalanya, tak hanya dalam bentuk nasi uduk, tetapi juga dalam bentuk cinta tanpa syarat. Pada ulang tahun ketiga gerainya yang kedua, Raka mengadakan acara besar. Ia mengundang banyak orang, termasuk mereka yang telah mendukungnya sejak awal. Tapi yang paling spesial adalah Magniyah, yang duduk di tengah kerumunan, dengan senyum tulus yang tak pernah berubah. "Ma, terima kasih karena selalu jadi pahlawan di belakang layar," kata Raka di atas panggung. Seluruh ruangan bergema dengan tepuk tangan, dan ia merasa seperti orang yang paling kaya di dunia, bukan karena uang, tapi karena cinta yang ia terima. Seiring berjalannya waktu, Raka akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang ia capai, tetapi tentang bagaimana ia bisa membuat orang lain merasakan cinta yang sama. Di jalanan yang dulu ia lalui sendirian, kini banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan nasi uduk penuh rasa, yang bukan hanya enak di lidah, tetapi juga menghangatkan hati. Raka tahu, inilah warisan sejati yang diberikan oleh ibunya, bukan hanya sebuah resep, tetapi sebuah cara hidup yang penuh kasih. Di malam yang hening, setelah gerai tutup dan Magniyah tertidur dengan damai, Raka duduk di depan gerobaknya yang tua. Ia menatap bintang-bintang di langit yang tampak jauh di atas sana, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak ada lagi yang kurang. Dunia mungkin penuh godaan, tetapi ia tahu satu hal pasti, ia akan selalu kembali ke nasi uduk dan cinta yang menghidupkannya.